Seorang ibu muda dan putrinya yang berusia 2 tahun menghilang tanpa jejak. Kini, bertahun-tahun kemudian, penemuan mengejutkan mengguncang kisah ini. Polisi menggerebek rumah terkait mantan pacar Jennifer Wicks dan menemukan senjata serta barang-barang mencurigakan. Pas musim penyimpanan ini, kaki manusia ditemukan di sungai kecil setempat. Ya, kami akan berbicara dengan Casey Robinson, adik Jennifer, yang telah 2 dekade mencari jawaban. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Jika Anda belum tahu kisah ini, Anda perlu mengetahuinya. Sudah bertahun-tahun sejak seorang ibu muda dari Tennessee dan putrinya yang masih kecil menghilang tanpa jejak. Sampai sekarang penyempas sedang mengguncang penyelidikan ini. Kita sedang membicarakan Jennifer Wicks. Jennifer Wicks baru berusia 21 tahun. Putrinya Adriana baru berusia 2 tahun saat mereka menghilang. Selama 20 tahun, keluarga mereka rutin doa bersama, memasang reklaim, dan menyewa detektif swasta. Mereka mencari jawaban dengan putus asa. Namun, ini adalah kasus yang sebagian besar tetap sunyi hingga baru-baru ini. Hari ini kita hanya bahas penyelidikannya. Kita benar-benar mendengar langsung dari saudari Jennifer sendiri, Casey, yang telah berjuang untuk keadilan selama bertahun-tahun ini. Saya bertemu dengannya di CrimeCon, alasan kita bahas kisah ini hari ini. Namun saya ingin kembali ke awal kejadian. Jennifer, ibu muda di Robertson County, menyeimbangkan hidup setelah lulus sekolah menengah atas sambil membesarkan putrinya. Keluarga menyebut dia sangat bergantung pada adiknya, Casey, untuk bantuan. Keduanya selalu bersama, apalagi saat Jennifer kerja malam. Namun kemudian dia laporan menunjukkan bahwa segalanya berubah ketika Jennifer mulai berkencan dengan seorang pria bernama Joey Benton. Dan akhirnya dia pindah ke rumah Joey Benton dan orang tuanya. Lalu kita masuk ke bulan Maret 2004. Jennifer menelepon ibunya dengan suara kesal mengabari baru bertengkar hebat dengan keluarga Benton. Adriana terdengar menangis di latar belakang. Panggilan telepon itu menjadi salah satu yang terakhir diterima keluarganya. Keesokan harinya, Ibu Jennifer menunggu telepon balasan yang tak kunjung datang. Keluarga pun mulai panik. Joey akhirnya memberitahu bahwa dia putus dengan Jennifer, menurunkan Jennifer dan Adriana di pom bensin, lalu seseorang dengan mobil putih menjemput mereka. Sejak itu mereka tak pernah terlihat lagi. Polisi menggeledah properti Benton, namun tak pernah menyebutkan tersangka. Bertahun-tahun wajah Jennifer dan Adriana tercetak di selebaran yang ditempel di papan pengumuman. Keluarga mereka memohon petunjuk. Pada tahun 2013, penyidik secara resmi mengklasifikasikan ulang kasus ini sebagai pembunuhan, tapi tetap saja belum ada penangkapan. Dan kemudian 20 tahun kemudian datanglah bulan Maret 2024, tepat di peringatan 20 tahun hilangnya mereka. Penegak hukum menggerebek rumah Benton. Dan di dalamnya para penyelidik mengatakan mereka menemukan puluhan senjata, bahan peledak, dan materi yang mengganggu. Dan itu menyebabkan lebih dari 40 dakwaan terhadap ayah Joey, Joseph Benton Sr. Lalu pada bulan Juli lalu, terjadi lagi kejutan yang mengejutkan. Kaki manusia ditemukan di sungai kecil setempat. Tes DNA memastikan kaki tersebut milik Joseph Benton Sr., orang yang menghadapi semua dakwaan usai penggerebekan tahun 2024. Menariknya, ternyata tidak ada laporan orang hilang terkait dirinya. Istrinya memang mengatakan sudah cukup lama sejak terakhir kali dia melihatnya. Namun tetap saya belum ada jawaban tentang nasib Jennifer dan Adriana. 2 dekade berlalu, keluarga Wicks tetap pada misinya, mencari jawaban. Mereka ingin Jennifer dan Adriana pulang dan tak akan menyerah. Dan tidak ada yang lebih tahu hal itu selain adik perempuan Jennifer, Casey Robinson. Casey baru berusia 16 tahun ketika kakak dan keponakannya menghilang. Sejak saat itu, dia terus mencari mereka. Dan saya ingin menghadapi kesempatan untuk bertemu dengan Casey di CrimeCon, di mana saya belajar sedikit lebih banyak tentang kisah ini. Saya ingin membahasnya di sini, di Sidebar, dan sekarang kita bersama Casey. Casey, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, sudah datang untuk membicarakan apa yang sedang terjadi di sini. Saya ingin mengatakan sekali lagi, saya sangat menyesal atas apa yang telah kamu dan keluarga alami selama ini. Tapi itu pertama. Apa hal pertama yang terlintas di pikiranmu ketika kamu memikirkan Jennifer dan memikirkan Adriana kecil? Hal pertama yang terlintas di pikiran saya hanyalah patah hati. Ada lubang besar yang hilang di keluarga kami, hilang dalam diri saya sendiri. Sayangnya itu pikiran pertama yang muncul.
Setelah itu Jennifer adalah kakak perempuan saya dan saya sangat mengaguminya dalam segala hal. Dia benar-benar anak tahun 90-an dan seperti idola saya waktu kecil. Kami sangat dekat. Jadi setiap kali saya memikirkan dia, tentu saja semua kenangan indah juga menjadi bagian dari proses itu. Adriana baru berusia 2 tahun saat menghilang, jadi waktu kami bersamanya sangat singkat, tapi kini, di usia 37 saat menengok ke belakang saya hanya memikirkan dia. Saya sering merawatnya saat masih kecil, saya banyak membantu kakak saya mengurusnya. Sekarang setiap kali memikirkan Adriana, saya menganggapnya seperti putri, padahal usianya seharusnya sudah 28 tahun lebih hari ini. Bagi saya dia seolah terhenti sebagai anak berusia 2 tahun. Tapi maksud saya Adriana itu sempurna dalam segala hal, benar-benar bayi malaikat balita paling lucu yang pernah ada. Jadi banyak kenangan indah dan aku benar-benar merindukan mereka setiap hari. Dan sulit untuk bangun dan melakukan itu setiap hari, merindukan seseorang dan tidak tahu di mana mereka berada. Jadikan setiap kali aku memikirkan mereka, rasanya seperti campuran dari semua perasaan itu sekaligus. Bagaimana Jennifer sebagai ibu dan apa maknanya baginya? Adriana adalah segalanya bagi Jennifer. Dia hamil dan tahu yang akan memiliki Adriana di usia sangat muda. Awalnya kok itu benar-benar mengejutkan seluruh keluarga kami. Tapi kami semua langsung terlibat dan menjadi bagian dari proses itu. Jadi setiap kali aku bilang, aku merawat Adriana saat dia masih kecil, masih bayi, dan aku waktu itu masih remaja awal. Maksudku, aku tidur semalaman bersama bayi itu, bangun di tengah malam untuk memberinya makan dan melakukan segalanya. Sementara kakakku bekerja chef kedua dan ketiga, berusaha membangun hidupnya sendiri, kamu tahu, baru lulus sekolah menengah atas dan sudah punya bayi. Dia tidak kuliah atau melakukan hal seperti itu. Itu sangat artistik, memiliki sifat intrinsik, dia suka menulis. Dia sangat menyukai musik dan puisi, menulis puisi sendiri, menulis lagu, dan menulis surat untuk semua orang yang dia kenal. Jadi dia memang punya sisi emosional seperti itu, dia pendiam dan dia bukan tipe orang yang berisik atau suka menonjolkan diri. Dia lebih seperti gadis yang pendiam dan pemalu. Dan tentu Seman, semua orang yang mengenalnya mengatakan bahwa dia sangat baik kepada mereka selama di sekolah menengah atas. Sebagai kakaknya, nih aku tahu sisi lain dirinya, sisi yang lebih berapi-api saat kakak beradik akan berdebat dan bertengkar. Tapi ya, dia sebenarnya baru saja memulai hidupnya dan belum benar-benar mendapat kesempatan untuk mengetahui apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Bisakah kamu membawa kami kembali ke lebih dari 20 tahun yang lalu? Di hari-hari terakhir bulan Maret 2004, kapan terakhir kamu melihat atau berbicara dengan Jennifer? Sangat sulit bagiku untuk mengingat kapan terakhir kali aku melihatnya karena semua yang telah kami lalui. Ingatan saya lebih melekat pada pengalaman traumatis terakhir yang kami alami. Terakhir kali yang benar-benar kuingat melihat adikku adalah saat ulang tahunku yang ke-16, ketika dia dan Adriana datang ke rumah kami dan mampir untuk merayakannya bersama kami. Aku pernah bekerja di McDonald's sebagai pekerjaan pertamaku saat muda dan kakakku Heather juga bekerja di sana. Dan Jennifer akan membawa Adriana ke tempat bermain di sana saat kami bekerja dan mereka akan makan atau apapun itu. Jadi aku rasa terakhir kali aku melihatnya mungkin di McDonald's saat aku bekerja pertama kali. Dan kemudian pada hari ulang tahunku mungkin itu adalah terakhir kalinya aku melihatnya. Tapi sejauh berbicara dengannya Kak, aku tidak bisa, ini sangat sulit karena aku tidak bisa mengingatnya sejauh itu ke belakang. Sudah begitu lama sampai aku tidak bisa mengingatnya karena semua yang telah terjadi. Aku sama sekali tak ingat percakapan terakhir kami. Apakah kamu ingat seperti apa jam-jam dan hari-hari pertama itu ketika kamu tidak bisa menghubunginya? Ketika keluarga tidak bisa menghubunginya, kepanikan itu. Seperti apa rasanya? Lama Ismana, tentu saja. Ketika kami mendengar tak ada yang bisa menghubungi Jennifer, itu terasa aneh karena biasanya dia berkomunikasi dengan keluarga beberapa kali sehari. Itu seperti kegiatan favoritnya sebagai ibu rumah tangga. Begitulah cara berbicara dengan orang lain, tidak hanya menghabiskan waktu dengan anak 2 tahun.
Ya, tapi ketika kami menyadari tidak ada yang bisa menghubungi Jennifer, semua orang mulai berdatangan ke rumah kami. Dan saat itu aku berusia 16 tahun. Jadi aku sebenarnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku sebenarnya belum benar-benar memahami betapa seriusnya situasi ini sampai mungkin beberapa minggu berikutnya. Dan ketika aku menyadari bahwa dia tidak akan kembali, kepanikan awal muncul saat aku melihat semua orang dewasa dalam hidupku datang ke rumah dan pergi naik mobil mencari Jennifer, mencoba tahu apakah dia bersama seseorang di kota atau dari kota kecil. Kamu bisa saja berjalan dan melihat orang mengemudi seperti yang dilakukan semua anggota keluargaku. Mereka semua berkumpul di rumah kami untuk membuat rencana. Seperti, oke, kamu hubungi orang ini, kamu hubungi orang itu, kamu tahu, sebelum kami melaporkan orang hilang. Sepertinya tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Semua orang merasa ada yang salah, tapi kami tidak tahu harus mulai dari mana. Dan karena kami tidak bisa menghubungi Jennifer, dia tidak punya ponsel sendiri. Dia tidak punya mobil sendiri dan hal-hal seperti itu. Itu membuatnya jadi semakin menakutkan. Kami kurang bisa menghubungi dia, jadi kami hanya mengandalkan orang terakhir yang melihat dan tinggal dengan Jennifer. Dan mereka bilang mereka tidak tahu di mana dia berada. Yang ketika Joey Benton awalnya memberitahumu bahwa Jennifer pergi bersama seseorang dengan mobil putih, menurunkan mereka di sebuah pom bensin, lalu seseorang menjemput mereka. Apa reaksimu terhadap hal itu dan apa yang terjadi setelahnya? Ya, reaksi pertama kami adalah itu tidak benar. Jennifer tidak akan begitu saja pergi dengan seseorang yang tidak dikenal siapapun. Jadi saat kami menelepon semua temannya, orang-orang yang biasa berkomunikasi dengannya dan yang mungkin akan dia ajak pergi, semuanya bilang, "Tidak, kami belum melihatnya. Kami belum mendengar kabar resmi darinya." Jadi itu membuat Joey menjadi orang terakhir yang melihat Jennifer dan Adriana. Jadi reaksi awal kami adalah ada sesuatu yang tidak beres. Itu tidak benar. Dia tidak akan pergi begitu saja dengan orang asing. Dia sudah membuat rencana sehari sebelumnya, berbicara dengan bibiku untuk datang ke rumah bibiku. Jadi dia sebenarnya sudah membuat rencana jika dia akan pergi ke suatu tempat. Jadi baginya mengatakan bahwa dia begitu saja masuk ke mobil putih sembarangan dengan seseorang yang tidak kami kenal dan kemudian tidak ada kontak lagi. Itu benar-benar sangat tidak seperti dirinya dan sesuatu yang tidak akan pernah dia lakukan. Bagaimana hubungan Joey dengan Jennifer? Bagaimana hubunganmu dengan Joey? Aku sebenarnya tidak punya hubungan dengan Joey. Hubungan Jennifer dan Joey itu singkat. Mereka mulai berpacaran pada Juli 2003 dan mereka menghilang pada Maret 2004. Jadi itu adalah hubungan yang singkatnya, sekitar 9 bulan putus nyambung. Pada musim gugur tahun 2003, ibuku dan aku tinggal di barat, di luar Las Vegas. Ibuku mendapat pekerjaan di sana, jadi kami pindah kembali akibat insiden antara Jennifer dan Joey yang bertengkar. Mereka baru berpacaran 1 atau 2 bulan saat itu. Aku belum pernah bertemu dengannya. Wulan kemudian saat kami pindah kembali ke Cross Plains, Jennifer dan Adriana tinggal bersama kami. Dan satu-satunya waktu lain aku benar-benar melihat Joey. Dia sedang membantu kakakku, Monish, pindah dari rumah kami sambil mengatakan pada ibuku bahwa dia tidak punya anak perempuan lagi. Hanya kesan-kesan tentang Joey dan semuanya traumatis serta menakutkan. Hal-hal yang belum pernah aku lihat sebelumnya dalam hidupku saat itu. Jadi mereka punya hubungan yang putus nyambung, yang penuh dengan tanda bahaya di mana-mana. Lalu dia pindah dan tinggal bersama dia dan sepertinya memutuskan untuk melanjutkan hubungan itu. Dan dari bulan Januari sampai Maret aku sebenarnya tidak pernah melihat Joey sama sekali, tapi sepertinya hubungan Jennifer dan Joey berjalan baik-baik saja. Sebenarnya nih sih tidak pernah mendengar ada pertengkaran di antara mereka. Dan lalu pada bulan Maret mereka mulai bertengkar lagi karena Jennifer ingin pindah dari rumah orang tua laki-lakinya. Pertengkaran pun makin sering tak hanya dengan Joey, tapi juga orang tuanya, Joe dan Cindy. Bukankah kamu baru saja bicara dengannya? Iya. Iya, aku bicara dengannya untuk pertama kalinya pada bulan April 2024. Jadi ini terjadi setelah peringatan 20 tahun hilangnya para gadis itu. Ada penggerebekan besar di rumah mereka
Kami kira terkait Jennifer dan Adriana, tapi ternyata bukan. Ada beberapa hal lain yang terjadi dengan ayahnya, seperti senjata ilegal dan hal-hal semacam itu. Dan dia menerima lebih dari 40 dakwaan dari penggerebekan di rumah mereka itu. Tak lama kemudian aku pertama kali bicara dengan Joey. Aku bilang, "Bisakah kita bicara? Aku ingin lebih mengenal kakakku." Kamu sih adalah akun orang terakhir yang benar-benar ada di sekitarnya dan mungkin mengenalnya lebih baik daripada siapapun saat itu. Jadi, bisakah kita bicara? Dan dia bilang, "Tentu." Jadi, kami berbicara di telepon selama lebih dari 1 jam, dan setelah aku mendapat kesempatan, kamu tahu, untuk menanyakan kepadanya tentang hubungan mereka. Dan dia bilang bahwa mereka saling mencintai, bahwa mereka punya rencana untuk punya bayi lagi, untuk menikah, bahwa dia benar-benar mencintai mereka. Dan aku menanyakan kepadanya, "Kamu tahu tentang hari-hari terakhir sebelum mereka menghilang?" Aku bertanya padanya, apakah benar dia membawa mereka ke pom bensin dan menurunkan di mobil putih? Dan dia bilang, "Ya, semua ini itu benar." Jadi kami mengakhiri percakapan pertama itu. Dia ramah di telepon dan bilang kami bisa bicara lagi. Dia akan senang berbicara kapan saja. Tapi setelah percakapan pertama itu aku pergi, rasanya membuatku agak merasa seperti, mungkin kita salah paham. Dia sangat mencintai mereka dan sangat baik padaku. Seperti mungkin kita memang tidak pernah memberinya kesempatan untuk bicara. Dan itulah percakapan itu pertama kami dan itu membuatku merasa seperti itu, seperti mungkin kita salah menilai orang. Mungkin memang dia masuk ke mobil putih itu, mungkin dia memang berkata jujur. Jadi itulah percakapan pertama kami, tapi aku berbicara lagi dengannya pada bulan Juli tahun lalu dan itu adalah percakapan yang benar-benar berbeda. Keluarganya sedang mengalami banyak hal karena penggerebekan itu. Jadi kami mereka seperti saling menyalahkan satu sama lain, kalau boleh dibilang, bahwa Joey dan anggota keluarga lainnya telah melaporkan ayahnya karena beberapa materi yang mereka temukan di komputer, seperti senjata ilegal dan hal-hal lainnya. Salah satu tuduhan yang diterima ayahnya adalah eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Dan itu adalah salah satu hal yang membuat mereka melaporkannya. Dan karena semua perselisihan dan ketegangan dalam keluarga mereka, Joey memutuskan untuk menginterupsi pertemuan yang keluarga saya lakukan dengan jaksa wilayah saat itu. Dalip mendominasikan bahwa dia siap untuk memberitahu penegak hukum dan keluarga saya segalanya. Dan dia memang memberitahu penegak hukum dan dia duduk berhadapan langsung dengan ibuku di kota Springfield, tempat Jennifer dan Adriana menghilang. Springfield dan Cross Plains sering kami gunakan bergantian karena mereka tinggal di perbatasan kedua kota. Dia bertemu langsung dengan ibuku, sementara aku di telepon dengan speaker. Ini percakapan keduaku dengannya. Dan dia bilang bahwa cerita tentang pom bensin, semua yang telah mereka ceritakan dan katakan selama 20 tahun terakhir adalah kebohongan. Jadi percakapannya sangat berbeda dari yang pertama pada April. Ya, apakah dia menceritakan situasi telah mana dia meninggal? Iya, iya. Dia memang menceritakan sebuah versi yang akan aku sebut sebagai versi lain dan mungkin juga kebohongan yang sudah, dipikirkan matang-matang seperti kebohongan yang mereka ceritakan selama 20 tahun. Dia mengatakan saat pulang kerja pada 25 Maret 2004 Jennifer dan Adriana sudah meninggal. Dan dia memang menceritakan apa yang terjadi pada Jennifer dan Adriana, tapi itu bukan cerita yang kami percayai. Dan itu bukan cerita yang bisa dibuktikan atau dikonfirmasi oleh penegak hukum dengan cara apapun. Kami tidak akan umumkan informasi itu sekarang tentang apa yang dia katakan terjadi, karena kami tidak ingin cerita lain dipercaya padahal tidak benar. Kami hanya ingin mencari kebenarannya. Jadi kami tidak akan membagikan detail tersebut atau membantunya dengan cara apapun. Tapi Menurut pendapat Anda, mengapa belum ada penangkapan dalam kasus ini? Terutama setelah apa yang baru saja Anda ceritakan kepada kami. ya, selama 20 tahun terakhir, kasus kami hampir selalu didasarkan pada bukti tidak langsung. Tidak ada bukti fisik dalam kasus kami. Jika Joey benar, Jennifer dan Adriana meninggal pada 25 Maret 2004 dan itu terakhir keluarga kami berhubungan dengan mereka. Kami melaporkan mereka hilang pada hari Sabtu. Jadi beberapa hari telah berlalu sebelum kami mengajukan laporan orang hilang dan sebelum penegak hukum bisa melakukan pemeriksaan kesejahteraan dan benar-benar memeriksa properti tersebut. Saat pertama kali melakukan pemeriksaan kesejahteraan, Joey mengatakan mereka harus kembali dengan surat perintah.
Jadi mereka mendapatkan izin untuk memeriksa pada hari Minggu setelah kami melaporkan orang hilang. Jadi pada saat itu saya pikir bukti apapun dari sebuah kejahatan seperti tanda-tanda konflik atau perkelahian yang mungkin mereka cari bisa saja sudah dibersihkan. Rekaman kamera pengawas di pom bensin sudah tertimpa saat penegak hukum mencoba mendapatkannya. Jadi banyak bukti dalam kasus kami Pak Yaimang, karena ada beberapa hari di mana dari saat kejadian sampai kami melaporkan mereka hilang dan mereka mulai benar-benar menyelidiki dan memeriksa semuanya, menurut saya itu adalah waktu yang terlewat dan bukti yang hilang. Berulang 20 tahun terakhir di mana kami selalu diberitahu, "Tidak, kalian tidak boleh mencari di properti kami," oleh keluarga Benton. Setiap pencarian yang pernah kami coba lakukan selalu disambut dengan agresi dan mereka berusaha membatalkan pencarian itu. Setiap pencarian sudah diizinkan. Memang ada beberapa surat perintah penggeledahan dalam kasus kami, namun surat itu sangat spesifik. Dan jadi kamu tahu ya, itu juga tidak membuat kami menemukan bukti apapun atau hal apapun yang berkaitan dengan Jennifer dan Adriana. Jadi menurutku properti mereka belum benar-benar diperiksa secara menyeluruh. Karena tidak ada bukti fisik, semuanya hanya bukti tidak langsung. Aku rasa tidak akan ada penangkapan kecuali jaksa penuntut umum memutuskan untuk melanjutkan dan mengajukan tuntutan atas kasus pembunuhan tanpa jasad, yang mungkin saja terjadi di masa depan. Tapi dengan semua yang terjadi tahun lalu, saat dia maju dan membuat pernyataan itu tahun lalu, aku rasa tim penegak hukum kita masih terus bekerja dan berusaha untuk mengajukan tuntutan dan menemukan Jennifer serta Adriana tanpa menempuh jalur tersebut. Dan supaya sejelas ini pencarian tahun lalu itu, apakah ada sesuatu dari pencarian di properti itu, sesuatu yang menghubungkan ke Jennifer atau Adriana? Kami percaya bahwa ada. Kami diberitahu pencarian itu tak terkait Jennifer dan Adriana, melainkan soal senjata ilegal. Dia narapidana yang sudah divonis. Dia tidak diizinkan memiliki itu. Dan kemudian selama penggeledahan itu mereka menemukan bahan-bahan pembuat bom dan kemudian foto seorang anak di bawah umur yang berusia 20 tahun serta tuduhan yang dia terima atas eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur itu. Jadi kami percaya bahwa foto itu mungkin saja terkait dengan kasus kami. Kami diberitahu bahwa itu bukan Adriana atau Jennifer, tapi dengan riwayat seperti itu. Kamu tahu, memiliki materi seperti itu di komputermu, kami percaya itu bisa saja menjadi motif hilangnya Jennifer dan Adriana atau kemungkinan pembunuhan mereka. Tapi saat ini belum ada hubungan antara hal-hal itu. Pencarian itu tidak menemukan hal yang langsung terkait kasus Jennifer dan Adriana. Saya juga harus bertanya tentang apa yang terjadi musim panas lalu kan. Para penyelidik mengidentifikasi kaki ini sebagai sisa-sisa manusia milik Joey. Ayah, bagaimana Anda memproses penemuan itu? Jika polisi memberitahu penyebab kematiannya, apakah itu terkait kasus Anda atau tidak? Maksud saya itu adalah sebuah pengungkapan besar. Ya, memang begitu. Jadi setelah ayahnya menjalani 1 tahun penjara untuk semua tuduhan dari penggerebekan pada tahun 2024. Tuduhan lain, termasuk eksploitasi anak, dibatalkan. Ia dipenjara setahun karena bahan pembuat bom. Dia keluar pada bulan Maret awal tahun ini. Dan sejak dia keluar, tidak ada yang tahu di mana keberadaannya. Istrinya sudah menggugat cerai dan mendapat surat perintah perlindungan. Jadi secara teknisnya dia tidak diizinkan kembali ke rumah mereka, rumahnya yang telah dia tinggali selama ini. Secara teknis dia tidak boleh di sana dan tercatat tunawisma, tapi masih masa percobaan. Dia tidak hadir di pertemuan percobaan. Jadi sejak dia dibebaskan pada awal Maret sampai tanggal 4 Juli, itulah saat mereka menemukan kaki ini. TBI, Departemen Kepolisian setempat, dan aparat penegak hukum harus mengidentifikasinya. Dan mereka memberitahu kami sekitar 2 bulan yang lalu bahwa hasil identifikasinya adalah ayah Joey Joe dan itu memang kakinya. Dan kami diberitahu bahwa kondisi kakinya sudah sangat membusuk dan kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan besar dia sudah meninggal, tapi mereka belum menemukan bagian tubuhnya yang lain. Mereka ini sudah beberapa kali mencari tapi belum menemukan bagian tubuh lainnya. Ini benar-benar pengungkapan besar dalam kasus kami. Kami sudah mendesak mereka untuk mencari di properti Benton, bukan hanya untuk Jennifer dan Adriana,
tapi juga untuk kemungkinan bukti adanya tindak kejahatan dalam kematian Joe. Menurutku channel tiga kematian mencurigakan dari properti dan keluarga itu seharusnya membuat penegak hukum segera melakukan pencarian di sana, terlepas dari izin keberadaan dia di sana. Jadi saat ini penegak hukum masih menyelidiki, kamu tahu, kematiannya. Mereka belum memberitahukan kami penyebab kematiannya. Aku rasa pemeriksa medis tidak bisa menentukan penyebab kematian hanya dari menemukan kakinya saja. Aku rasa mereka membutuhkan sisa jenazah lainnya untuk bisa menentukan itu, tapi mereka belum bisa melakukannya. Jadi saat ini kami masih dalam masa penantian dan masih menunggu mereka untuk pergi dan mencari di properti Benton terkait kematian ketiga orang ini. Kamu bilang kematian 3 orang. Dalam hatimu, apakah kamu berpikir ada kemungkinan Jennifer dan Adriana masih hidup? Tidak, aku tidak berpikir begitu. Tidak, Ani, kami sudah lama merasakannya dan mengetahuinya. Ya, Jennifer jangan akan begitu. Dia tidak punya cara untuk itu dan dia tidak akan begitu saja menghilang. Dia sangat dekat dengan keluarga, dia sangat bergantung pada keluarga. Itu sulit dilakukan jika punya bayi. Jadi kamu saja tahu orang-orang sepepat membicarakan soal bersembunyi dan perlindungan saksi dan hal-hal seperti itu. Tapi penegak hukum akan diberitahu. Dan jika memang begitu, mereka bisa menemukan seseorang jika memang begitu. Dan mereka hanya memberitahu kamu, kamu tahu, kami sudah menemukan mereka, mereka aman. Mereka yang tidak ingin berhubungan dengan keluarga, Jis, tapi nomor jaminan sosial mereka tidak pernah digunakan. Dia juga tidak pernah mencoba mendaftarkan Adriana ke sekolah. Kami punya semua itu, pohon keluarga, DNA, 23andMe, silsilah keluarga. Jika mereka masih di luar, Jennifer pasti sudah menghubungi sekarang, itu tidak mungkin. Dan kemudian itu dipadukan dengan dia yang akhirnya maju dan mengakui kematian mereka di rumah mereka setelah sekian lama. Itu makin menegaskan apa yang sudah kami tahu. Sekarang kami hanya perlu tahu alasan dan lokasi kejadiannya. Kamu sudah 24 tahun berjanji untuk Miro. Kamu telah meluncurkan sebuah podcast untuk mendokumentasikan pencarianmu. Apa yang membuatmu terus bertahan setelah semua waktu ini? Dan apa yang kamu harapkan orang-orang dapatkan ketika mereka mendengarkanmu dan mendengarkan kisah ini? Ya, sungguh sudah mengesampingkan waktu yang lama aku melakukan ini setiap hari. Setiap hari dalam hidupku, aku bangun dan berpikir, bagaimana aku bisa membuat kasus ini maju? Apa yang harus kulakukan untuk menemukan Jennifer dan Adriana hari ini? Siapa yang bisa aku hubungi? Kau tahu, haruskah aku menghubungi Joy dan keluarganya lagi? Setiap hari aku melakukan wawancara dengan sebanyak mungkin orang, terus-menerus mengganggu tim penegak hukum kita, jaksa wilayah, dan semuanya. Aku juga sedang mengerjakan hal-hal legislatif untuk mencoba membuat perubahan bagi keluarga lain di Tennessee, tapi juga di tingkat federal, bekerja sama dengan keluarga lain yang pernah berada di posisiku atau yang sedang berada di posisiku. Keluarga kami lakukan ini setiap hal, meski sebenarnya tidak mau. No, nama kami dan yang ingin aku semua tahu adalah menemukan Jennifer dan Adriana. Kami tak perlu tahu alasan atau pelakunya. Dan aku rasa banyak keluarga orang hilang mungkin merasakan hal yang sama. Setelah begitu tuh lama berlalu, kami hanya ingin menemukan mereka dan benar-benar tahu serta mengakhiri ketidakpastian ini. Ini itu bagian yang tersulit. Semua keluarga akan bilang begitu. Dan itu juga yang paling sulit bagi kami. Sangat supaya karena ingin melihat keadilan yang ditegakkan. Jika tidak di sisi pidana, kami juga mengejar keadilan atau bentuknya di sisi perdata. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan kepada semua orang adalah setiap kali ini ada seseorang yang Anda cintai atau 2 orang dalam kasus kami yang hilang dan Anda tidak tahu di mana mereka berada, ini tidak akan pernah berakhir bagi Anda. Anda harus terus melanjutkannya. Dan dalam beberapa kasus itu berarti mewariskannya dari generasi ke generasi. Saya tidak menyelidiki kasus ini tiap hari selama 21 tahun itu dilakukan ibu saya selama 17 tahun. Saya mengambil alih kasus itu dari ibu saya dan berharap anak-anak saya tidak perlu melakukannya untuk saya nanti. Setiap hari saya bangun dengan harapan bahwa hari ini adalah hari di mana kami mendapat telepon bahwa seseorang telah ditangkap atau mereka telah menemukan Jennifer dan Adriana. Agar kami tenang dan bisa memakamkan mereka layak.
Itu alasan saya ingin kamu ikut program ini agar kesadaran dan perhatian terhadap masalah ini meningkat. Jika orang-orang mendengarkan ini, orang-orang menonton ini, apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu kalian? Apa yang bisa mereka lakukan? Mai pertama-tama ya, amat yang bisa kalian lakukan untuk membantu kami adalah di media sosial itu sangat berpengaruh. Kamu tahu acara kamu itu sangat berpengaruh. Bagikan apapun yang kamu bisa, terutama jika kamu tinggal di daerah kami. Kami yakin hanya 3 orang yang tahu soal Jennifer dan Adriana, salah satunya mungkin sudah meninggal, ya jadi hanya ada 2 orang lagi. Tapi di daerah lokal itu kita perlu terus menambah tekanan. Keluarga orang hilang lainnya, misalnya mereka juga butuh bantuan untuk menambah tekanan di komunitas mereka agar kasus ini tetap menjadi perhatian utama. Sangat penting untuk tidak membiarkan kasus ini dilupakan, tidak membiarkan orang yang kamu cintai dilupakan, Jennifer dan Adriana dilupakan. Kamu harus terus melanjutkannya. Jadi membagikan di media sosial adalah hal terbesar yang bisa kamu lakukan. Dan kemudian setiap kali kamu melihat keluarga kami berjuang untuk perubahan, ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan siapapun terjadi pada orang lain. Aku tentu saja tidak menginginkannya. Jika kamu melihat kami mendorong perubahan, tanda tangani petisi, dukung kami, bicaralah dengan pembuat undang-undang dan politisi lokal agar isu ini jadi perhatian bersama, karena ini masalah besar yang akan terus ada jika tak diatasi. Dan kami hanya butuh orang-orang untuk melakukan itu. Kami butuh orang-orang untuk membuat perubahan. Doi Mother Rickshaw Casey Aude idating ke CrimeCon dan Beriga Kishore ini, saya sangat menghargainya. Hati, pikiran, dan doa kami bersama kamu dan keluargamu. Saat kamu menjalani ini, saya berharap kamu mendapatkan jawaban yang sangat kamu dan keluarga cari selama bertahun-tahun ini. Macam itu mungkin seseorang yang saya nonton atau mendengarkan ini bisa membantu kalian juga dengan cara tertentu. Jadi benar-benar Casey, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan di Sidebar. Terima kasih sudah bergabung. Ya, jangan lupa berlangganan YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform podcast lainnya. Ikuti saya di X atau Instagram, saya Jesse Weber. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.